Seneng ngopi. Iya, sehari itu udah nggak hitungan gelas ember. Ember udah ya. Iya, karena sampai orang nanya, kok lo nggak kena lambung? Oh, saya kiper. Oh iya. Ya kalau yang kena lambung kan yang penyerang. Iya. Namanya kan berbakti. Iya, berbakti. Berbakti, kayak berbakti kepada ibu. Yang minta honor. Oh, jangan. Makanya kan ada pepatah mengatakan, Apa lagi? apabila hidupmu dalam kegelapan, Iya. bersujudlah di kaki ibumu. Supaya Lalu bisikanlah kata-kata. apa ya? Mak, bayar listrik dong. Punya protokol juga emang? Enggak, protein yang. DPD tuh ngapain Bang Komeng? Coba Bang Komeng jawabannya apa Bang Komeng? Ya, sebenarnya kalau Oh gitu. Iya. itu Bapak Cepet bisa ya. membaca pikiran orang. Benar-benar hebat. Ini saya kalau ketemu konstituen saya kayak seperti Bapak itu paling enak. Saya cuma assalamualaikum dong, waalaikumsalam. Jangan ajan dong. Tadi mau begini. Iya. Ya sebenarnya kan itu program kalau menurut saya bagus Pak ya. Bapak takut Karena- salah ngomong ya Pak ya? Enggak. Ini gimana? Kalau salah kan di Liverpool. Iya. Punya. Ya saya HP isinya Pak. Orang kosong tuh Pak tuh Bapak gitu. Baju udah biru-biru gitu, gue pikir udah ditawarin belum? Belum ya, baju ada lah. Ntar besok Bapak undangnya saya pakai yang warna lain. Bapak bilang begitu lagi. Akhirnya saya diundang dia kali saya telanjang. Bapak langsung nggak nanya lagi, langsung musir. Gila tuh si Komeng. Nanti kan gitu. Turun bisa ya? Bisa mampir. Wah, saya yang hatur nuhun. Jadi Vkom itu Fakultas Ilmu Komeng. Iya, saya terima kasih sudah diundang. Biasanya saya jam segini nih mancing. Mancing Di keributan. Selat Hormuz. Bukan mancing ikan. Mancing kenaikan harga BBM. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ketemu Bang Komeng pertama kali. Saya bisa lihat Bang Komeng nggak bisa lihat saya waktu itu. Kan di TV. Iya. Jadi Bang Komeng di TV, gue di rumah. Iya. Ini nggak bisa lihat. Terima kasih udah datang ya Bang. Wah, sayang makasih dong. Kang Komeng. Alfian deh namanya. Alfian Syah. Alfiansyah. Nggak, itu kan tadi ada logo IKA Vkom. Vkom itu ya Fakultas Ilmunya Komeng. Ilmunya Komeng. Ntar kita foto deh. Bapak kan ketuanya ya? Iya, saya ketua umumnya. Fakultas Ilmunya Komeng. Ya udah. Ketuanya bapak-bapak berarti yang laki aja. Kagak. Kan ketua umum tadi. Tantenya nggak ikut dong berarti kan? Harusnya ketua tuh semua dong. Iya, harusnya jangan cuma Merangkul umum semua. ya. Iya. Iya. Suara tuh iya. kayak apa ya? Kayak di legislatif lah. Hah? Suara tuh kalau gede Hah? harus didukung. Oke. Yang minoritas Hah? harus dirangkul. Kok jadi jago gitu sekarang ngomongnya? Yang jualan tas harus dipilih. Nggak jago dong. Ya kan bukan. Ini cerita ini dong. Ini apa nih? Nggak dijual nih. Ini membantu Enggak, UMKM. Iya dulu zamannya Diki Chandra masih Wakil Bupati Garut. Iya. Mungkin gatel kali dia kan Iya. di Garut. Nah terus ada temen-temennya Diki lah. Ya dulu apa ya? Apa sih sebutannya kalau yang sering-sering demo tuh ya kan? Oh, aktivis. Aktivis lah. Terus kalau akhirnya kadang-kadang kan ada juga aktivis yang kritik yang ngebangun, ada juga yang cuman kritik doang, ada yang kritik dibayar kan gitu tuh. Gue susah banget nih pengen ngahan ketawa mulu dari tadi, maaf ya. Maaf ya Kang, maaf ya. Bagus pada nahan buang air. Iya. Bawaan dong. Maaf ya Kang. Terus Sini lagi nih. Iya Kang. Nah, mereka akhirnya bercocok tanam kopi. Bercocok tanam kopi di Garut. Ya, di Garut. Udah saya suka minum kopi itu. Wah, enak nih. Ada yang ini kan ada macam-macamnya itu kan. Ada yang Arabica. Oh gitu. Jadi ada yang apa namanya? Robusta. Nah, ada yang Robusta. Iya. Itu kan agak asam. Iya. Terus
Arabica. Nggak asam. Nggak asam. Nggak asam Arabica. Terus nggak kalau asam. yang nggak ngopi Arab Maklum. Arab Maklum. Ya. Ada beberapa jenis gitu. Ada yang campur tuh. Arabica, Oke. Robusta. Tapi ini kenapa kagak dijual? Dan apa ya? Ya. Pokoknya nih Bang Komeng saya yang emang beli. senang ngopi ya. Seneng ngopi. Ya. Sehari itu udah nggak hitungan gelas ember. Ember udah ya. Iya, karena sampai orang nanya, kok lo nggak kena lambung? Oh, saya kiper. Oh ya. Ya kalau yang kena lambung kan yang penyerang. Iya. Nah, itu saya nemuinnya itu. Nah. Saya kalau bangun tidur suka nelen bawang putih. Bawang putih saya telan. Kenapa? Ya itu buat jeroan, jangan dikunyah. Jadi saya mau ngopi bergelas-gelas. Asal nelen kalau dikunyah panas mulut. Sini doang mengobatinya. Dan gigi bisa hancur bang, karena Nah. itu panas banget kan. Jadi Kalau mesti mau adem mungkin makannya harus pakai payung kali ya. Iya. Mungkin kali ya. Biar adem. Iya. Nah ini ditelen Iya. yang tunggal. Nah mungkin kalau kegedean dipotong-potong kayak orang minum obat. Telan. Oh, Jadi itu aman. Dia kerja di dalam. Kerja apa? Kerja bakti mungkin ya karena Ya. kalau minta duit nggak mungkin di dalam kan kecuali anak Jangan kecil. lupa kalau keringatnya sebelum kering harus dibayar. Oh iya. Karena itu hati-hati. Iya, tapi kan kalau kerja bakti nggak dibayar dong. Oh, iya. Namanya kan berbakti. Iya berbakti. Iya. Berbakti kayak berbakti kepada ibu. Iya. Yang minta honor. Oh, jangan. Makanya kan ada pepatah mengatakan Apa lagi? apabila hidupmu dalam kegelapan, Iya. bersujudlah di kaki ibumu. Supaya Lalu bisikanlah kata-kata. apa? Ya? Mak bayar listrik dong. Kan sudah 1,5 tahun ya? Lebih ya? Iya. Jadi anggota DPD. Iya. Iya. Bapak mau ngapain? Kagak. Nanya gitu. 30 detik aja ngomong serius yuk coba. 30 detik. Ini kita tantang Komeng 30 detik ngomong serius coba. Ya kalau di tempat lain saya serius. Bapak aja nih yang manggil ya. Gitu bapak doang saya yang datang nih. Iya. Makasih loh Kang. Benar-benar. Tapi kan saya sebagai ketua umum di Kavikom, Iya. Kang Komeng yang punya ilmunya, ya memang sudah seharusnya begitu. Ya. Gitu ya. Nah ini sekarang saya mau nanya ke serius boleh kagak? Oh boleh. Iya. Kan Kang Komeng juga pasti kan ke konstituen, ke daerah-daerah. Iya. Terus kata pemerintah pertumbuhan ekonomi kita nih 5,61%. Terbaik selama 14 tahun. Jadi katanya Sri Mulyani aja belum pernah kayak gini. 14 tahun nih boleh. Ya pokoknya udah lama banget deh. Ya. Nah kalau di konstituennya Bang Komeng tuh, Kang Komeng jalan-jalan ke daerah-daerah, mencerminkan nggak pertumbuhan ekonomi yang bagus kayak gitu? Nggak takut kan kalau bicara apa adanya gitu, nggak harus jaga-jaga takut diapain gitu nggak? Enggak. Ya gimana? Enggak, paling Jadi mencerminkan nggak? kalau soal ekonomi saya kurang paham sebenarnya ya. Iya. Waktu itu pernah ngomong tuh ke Sultan juga gitu kan. Sultan Najamuddin itu Pak jangan ditaruh di komisi yang ada ekonominya. Saya nggak ngerti kalau nggak salah ngomong gitu. Pertanian. Oh pertanian. Ya, akhirnya saya terus nih di pertanian. Ya. Iya. Saya kan tahunya kan budaya. Seni. Ya, gitu, iya. seni budaya. Kalau mengangkat budaya tuh kita nggak bisa langsung angkat aja. Iya. Harus ngomong sama Pak Daya suaminya kan gitu kan. Kalau memang kalau memang mau. Jadi Iya. Budaya Padaya ya. akhirnya saya pun mau nggak mau mempelajari Pertanian. pertanian. Nah kalau tadi Dan pertanian pertanian itu masuk ke ekonomi. budaya juga. Oh gitu. Ya. Oh. Jadi kan mulai dari zaman dulu tuh udah satu kebudayaan tuh Pak. Iya. Kayak nandur. Iya. Bapak kan nggak tahu nandur artinya apa. Tahu. Nanam duren. Nanamnya mundur Pak. Oh makanya nandur. Nandur. Nanam padi. Iya. Jadi nanam kalau padi. ada nanam orang- saham harus ke depan Iya Pak ke depan. Jadi kalau ada orang yang nanam padi maju ke depan, Ya, keinjak. artinya keinjak. Keinjak. Belum pernah nanam. Iya. Emang kata padi emang gue gas diinjek kayak gitu. Ya kan, Oh Pak? iya. Iya. Supaya maju, injek gas. Iya. Iya. Nggak tadi itu pertanyaan yang tadi coba serius dikit dak. Ekonomi Itu itu. dia saya kan nggak paham dan bukan komite saya. Oh gitu. Jadi nggak mau Iya. jawab, Bapak. Ya saya nggak ngerti ntar saya salah nih. Soalnya saya Iya, juga iya. kalau mau naik ekonomi kan agak repot kan Mbak ya. Iya. Kalau bisnis masih enakan. Masih enak. Dapat Protokol makan tuh, bisa Pak. naik semua. Punya protokol juga emang? Enggak, protein ya. Protokol kebanyakan repot juga Pak. Iya. Saya pernah sih waktu itu waktu awal-awal ya. Iya. Protokol staff sampai 6 kalau mau jalan tuh. Oh. Pada
naik ke mobil, akhirnya saya nggak kebagian jalan. Saya nggak muat tuh Pak. Nah, itu saya yang takutannya saya itu gitu. Kalau melihat Kondisi sekarang ya memang apa ya, yang ya nggak usah nanya ke masyarakat kali Pak ya, udah tahu kan apa-apa aja kan ada efisiensi. Oke. Itu dari situ kan sudah kelihatan tuh Pak ya. Apanya yang kelihatan? Ya kelihatan mungkin si efisiensi itu. Oh, si efisiensi. Asli Garut. Enggak dong, kalau itu Epi Tamala. Iya. Nah, efisiensi mungkin orang luar negeri. Orang luar negeri ya. Ya kan. Jadi emang nggak kelihatan. Jadi kalau di Maksudnya dari situ sudah terlihat. Udah terlihat. Kita memang susah Pak. Kita kan melihat dari yang lama aja kan memang sudah menurun Pak ya. Saya ngeliat gini deh. Saya zaman dulu syuting nih Pak nih. Cuman dulu ya. Dari zaman Soeharto terus sampai kemari Pak ya. Iya. Nah itu kan ketahuan tuh Pak. Iya. Saya nggak menangin siapa presiden ya Pak. Ini rasa aja yang Rasa saya. ya. Saya syuting 26 episode. Hah? Zaman dulu Pak ya. Zaman Soeharto. Zaman Soeharto. Hah? Satu episode baru syuting udah dibayar semua. Oh ya? Nah terus makin kemari tuh makin berkurang tuh Pak tuh. Oh. Nah, tambah lagi terus akhirnya sekarang ngisi acara sahur bulan puasa. Iya. Itu seminggu sebelum lebaran sudah full dibayar. Nah udah makin kemari kita mau ngisi puasa lagi itu baru mau lunas Pak. Serius? Iya. Dicicil tuh Pak tuh. Mungkin karena Dikira semangatnya ibadah. Nah, bisa jadi. Semangatnya ibadah ya. Mungkin kali Pak ya bulan puasa. Kan ibadah nggak bisa lewat itu aja sih. Iya. Ibadah. Ya disangkanya kita apa tadi? Apa itu? Kalau dibayarnya udah mau puasa lagi? Sangat kita KPR kali Pak. Iya. Gitu, Tapi jadi, itu kelihatan itu banget. yang saya rasain Pak ya. Jadi makin kemarin memang menurun. Nggak tahu nih apa sekarang mau naik lagi karena Bapak tadi bilang 5,61%. 5,61%. Ya mudah-mudahan Pak. Oh. Gitu. Tapi lucu dari kapan emang? Lucu tuh nggak bisa dibilang dari kapan Pak. Dari kapan Bapak ketemu saya gitu aja. Iya. Baru Bapak bisa menilai. Kapan? Dari kapan Bapak mengenal saya. Oke. Baru bisa menilai. Bukan dari saya Pak. Iya. Bukan dari saya kapan lucu. Dari Bapak mengenal saya. Bapak ngelihat di TV, oh lucu nih orang. Tuh kan dari Bapak dong. Iya. Kalau lucu tuh nggak bisa dinilai dari diri sendiri Pak. Oke. Harus orang lain. Makanya Bapak mau dari statistik ya mau apa nggak bisa menilai saya. Lucu. Iya harus rasa soalnya Pak. Oke. Paham Pak ya? Ya akhirnya Oke, saya pulang dulu ya. Jangan. Aduh, gue lupa lagi mau ngomong apa tadi. Udah. Enggak, tapi gimana ya selama jadi DPD 1,5 tahun ini? Pengen nerusin nggak? Ntar kalau udah selesai nih 2029 pengen nerusin nggak? Saya nggak tahu kalau secara keinginan saya kan katanya kalau di politik tuh ada tujuan ya Pak ya. Iya, tujuan benar. Saya saran kan Pak. Ya, Padahal saya sendiri ya. Iya benar. Iya sendiri. Iya, tapi kan Bapak bilang tujuan. Tuh harusnya bertuju. Nah iya. Nah, gue mulai ngerti nih. Iya. Ini kemajuan nih saya. Oh iya Ini dong. kemajuan ya. Mundur dong dikit. Bodoh. Terus Nggak ngobrol kis-kisan kalau Bapak maju terus. Iya, bahaya. Nah kan saya sudah selesai. Saya minta hari komedi. Sudah ada. Sudah beres. Sudah 27 September. Oke. Lahirnya Bing Slamet. Iya. Nah, mungkin depan sudah mulai dirayakan Pak. Gitu teman-teman sudah. Kalau tujuannya ke situ kan Pak. Iya. Sebenarnya. Nah untuk mungkin kalau mau berhenti juga tanggungan Pak. Iya. Nggak saya nggak bisa nebak lagi kalau Pak Henry nanya, ke depannya lagi gimana? Apa? Nggak bisa. Kayak dulu juga saya pernah Pak, saya nggak mau ke politik, tapi karena ini tatonya hari saya kesini kan Pak. Iya benar. Nah, itu kan nggak bisa ditebak dan sebenarnya bukan kemauan kita juga malah bisa ke situ kan Pak. Iya. Gara-gara hari komedi doang Pak. Iya. Kalau mungkin gara-gara hari Rusli Bapak main musik kan gitu kan. Iya. Tapi kan ini hari komedi. Hari komedi. Jadi, Atau hari bukti misalnya. ya, butuh loncat dulu sebutannya Pak. Oh iya gitu. Kan Kenapa? kalau nyanyi kan Bisa loncat-loncat ya. nah, disebutkan semua ada masing-masing Iya, ada iya. sebutan itu Pak. Kayak Rendra si burung merak.
Tapi hebat Bina juga Paduata Harimut itu Gunung ya. Camar. Dia satu kata aja bisa ngetop nyanyi. Itu dia. Hanya satu kata. Bisa juga. Wah, itu kan ya. zaman kita berdua kan. Iya. Kalau Bapak ditanya penyanyi sekarang pasti nggak hafal. ada Juicy Luici ada. Oh ada apa juga ya, karena apalnya kan bukan dari penyanyinya. Bukan, tapi ini dari Aldi Burger. Nah, penghasilannya berapa sih kalau jadi anggota DPD? 16 lah Pak. 16 bulan apa gimana? 16 jutaan itu udah sama tunjangan semua. Per apa? Permisi Pak. Ya per bulan 16 kan juta itu, permisi. ya kan. Ya maksudnya langsung habis gitu. Enggak, per bulan itu. Per bulan. kan ada tunjangan anak, tunjangan istri. Ya kalau Bapak ngomongin lawak ya gedean lawak. Tapi saya untungnya udah punya nabungan dulu dari lawak. Iya. Jadi ini ya udah lah Iya, ya. Bapak jangan minta makanya. Iya. Ya, Ini apa ya? Kita ini ada gunanya gak sih? Enggak dong kalau gue. Kayak gak, tapi DPD nih terus terang orang kan banyak yang gak tahu. Tadi kan kita juga ketemu tokoh bangsa juga tuh. Iya, Dia bingung profesor. juga nih DPD apaan sih sebetulnya. Nah kalau Bang Komeng kasih kesempatan DPD tuh ngapain Bang Komeng? Coba Bang Komeng jawabannya apa Bang Komeng? Ya sebenarnya kalau Oh gitu. Iya. itu Bapak Cepet bisa ya. membaca pikiran orang. Benar-benar hebat. Ini saya kalau ketemu konstituen saya kayak seperti Bapak itu paling enak. Saya cuma assalamualaikum dong, waalaikumsalam. Jangan ajan dong. Tadi mau begini. Iya. Jadi, Gimana? Jadi DPD gimana? ya sebenarnya penyambung kepala daerah aja. Penyambung Kan kepala gitu. daerah. Ya kita banyak juga mengajukan, tapi hanya bisa mengajukan, tidak menentukan. Terus juga tidak ada banggar Pak, kan gitu. Jadi ngapain? Ya itu Bapak Gubernur, Bapak Bupati, kita cuman memajukan ke pusat deh, ngajuin apa gitu. yang kurang, apa kayak kemarin kan pertanian, kan alhamdulillah tuh sampai panen raya tuh naik lah Pak. Kalau di DPR kan komisi 4 tuh Pak. Iya. Nah saya di komite 2 ketemu tuh Pak bareng-bareng. Nah itu juga kan terus sampai kemarin juga ulang tahun DPD, kita seluruh Indonesia menanam jagung. Di kebun kita. Enggak, kebun orang kan. Kan malah lain. Iya. Kebun kita kan cangkuli ya mesti punya bapak. Iya, dan dalam mestinya kan. Iya. Tahu juga lagu itu ya. Saya tahu Pak, sama itu rintik-rintik. Jagung mah nggak dalam Pak, dicolek doang. Oh cukup ya. Iya. Tadi dia tumbuh sendiri. Ini ada rancangan lagi. Nah masing-masing seluruh anggota bawa ini nih, Pak, inseminasi sapi Pak. Kemana? Ya ke sapi, masa ke bapak ya. Sapi jadi anaknya bagus-bagus. Oh, itu ada gitu. berapa cc itu bisa jadi berapa anak. Itu programnya DPD. Ya dari komite kita nih Pak nih nanti. Pertanian ya. Kan peternakan masuknya ke situ Iya, tuh, Pak. iya. Itu kayak di Lembang nggak pakai Pak ya. Di Lembang tuh. Lu ngerti gak? Nggak ngerti gak di Lembang gak pakai Pak? Di Lembang sih itu berarti di Lembang Jawa Barat. Iya. Kalau pakai Pak di Sumatera Selatan. Iya. Dia pusing kasihan. Iya. Kasihan. Kalau Sumatera Selatan kan kita bikin kerjasama dengan Angkatan Laut. Iya. Kalau Sumatera Selatan. Iya. Jadi karena kan penghasil kapal selam tuh Pak. Kalau kita nggak usah ke luar negeri lagi. ampun. Nah ini kayak inseminasi buatan tuh Pak. Iya. Nah itu dibawa keliling aja setiap anggota DPD itu nanti hasilnya kan akan banyak Banyak, kayak bagus. kemarin. Jagung Pak, mak kenapa sapi kita kecil-kecil katanya? Karena dikawinnya antara kayak orang juga sebenarnya Pak. Gimana? Gak boleh dikawinin sama yang saudara. Oh incest. Pak, kalau yang jauh makin kudu kayak limosin tuh Pak. Itu Dikawinin di mobil kali Pak. Mobil limosin kali. Iya. Itu kalau jaraknya jauh-jauh Pak, kita ambil dari mana nih Bane? nggak Kayak- jadi dia nggak saudara. Iya kayak dari Jepang Pak. Ya. Kawinnya namanya Jawa. Iya. Jadi Wagyu sama Wagyo gitu. Ya itu ada. Bagus tuh Pak tuh pertumbuhannya. Bagus. Nah gitu. Kita bisa ambil tuh Pak tuh spermanya tuh Pak. Ya. Dijadikan semen beku.
Semen beku apa semen beku? Saya pikir juga tadinya semen, Pak. Tahunya Semen. semen bacanya. Mungkin kayak zaman dulu Bapak ngalamin nih. Ada dulu istilah semen lepen. Kumpul kebo, hubungan bebas. Saya colek maaf ya udunya Batang. Iya. Nah itu. Iya. Ya kan? Nih ya ngerti gak nih? Jangan. Kagak terus. Bapak kan orang Pikom masa nggak komunikasi saya nggak paham. Vkom itu sebetulnya bukan komunikasi, Pak. Itu tuh kalau disingkat FKU, Pak. Fakultas Komunikasi Unpad. Jadi bukan kedokteran, bukan. Iya kan saya bilang tadi komunikasi. Ya, Masa udah, Bapak bener nggak ya. paham komunikasi saya? Iya. Ya kan? Paham. Jangan saya pencet keluar gula nih. Jangan. Ah kan? Ampun. Ya, itu, Pak. Gue dikatain gue ketawa aja di situ. Nah, ya kalau jarak kayak jauh-jauh, itu bisa sebenarnya dari sapi juga kita bisa. Oh. Sebenarnya Pak ya, cuman nggak Itu tahu orang-orang kayaknya kayak beras apa kan udah dalam yang lain juga. Makanya Presiden minta hilirisasi itu kali Pak. Kalau yang lain benar-benar semua Pak ya, Indonesia nih maju deh. Bisa, ini kan Indonesia sini, Malaysia. Kalau maju yang ngelewatin tuh. Ya kayak Bapak tadi kan maju mau deket ke saya. Iya. Ya itu kayaknya. Saya sih nggak ngerti amat nih, cuman secara ini aja gitu Iya, Pak. iya. Yang kita ngeliat. Emang kagak ada yang protes MBG senang semua orang di konstituen Jawa Barat. Ya sebenarnya kan itu program kalau menurut saya bagus Pak ya. Bapak takut Karena- salah ngomong ya, Pak ya? Enggak. Gimana? Kalau salah kan di Liverpool. Iya, benar. Iya, Iya maksudnya itu kan jadi ada sekolahan kalau yang gizinya bagus itu beda tuh Pak tuh. Apanya? Anaknya Oke. berani ngomong, berani berpikir, Kalau berani gizinya bertanya, bagus, ya. ya kan? Sebenarnya mau ke situ kan tuh Iya, Pak. iya. Beberapa negara juga sudah berhasil dari situ. Korea, Jepang kan gitu. Nah dulu zaman Soeharto sebenarnya sudah mulai dari situ. Cuman karena waktu itu 98 tuh Pak, nggak jadi. Itu cuman makanan ringan tuh Pak tuh. Iya. Tapi dari yang kita sendiri, singkong, bikin getuk. Iya. Dari mana itu Pak? Dari tadi. Dari Sokotelo. Dari Sokoto. Iya, singkong. Iya. Ya kan getuk asalnya Sokotelo. Iya, benar. Ya kan mata ngantuk asalnya Sokotelo. Ya, karena kalau kenyangan makan singkong Pak ya, jadi ngantuk juga gitu. Nah itu sebenarnya udah program udah mau ke situ sebenarnya, cuman keburu ambruk gitu. Jadi sebenarnya kalau kembali ke yang melaksanakannya nih Pak, kalau menurut saya, Si MBG nih. iya, Gimana emang melaksanakannya? ya mungkin kalau tidak bagus apa gimana dananya udah cukup, tapi kan akhirnya umpamanya makanannya kita nyiapinnya karena dia nggak mau capek, akhirnya dari kemarin, akhirnya jadi apa ya Pak ya basi mungkin jadi Iya. beracun. Jadi Mungkin, Pak, keracunan. dia kan mungkin mengurangi pegawai kali Pak biar untungnya tambah banyak kan bisa dari situ. Iya. Jadi kalau menurut saya sisi pelaksananya nih banyak yang Oh. kalau yang pelaksanaannya bagus sih ya bagus sebenarnya Pak. Jadi konsep ini sebenarnya bagus. Oke. Menurut saya ya Pak ya, bukan dari segi politis saya bicara. Iya. Dari segi 4 kamar ini. Iya, segi 4 ya, benar Pak. Ya. Itu kalau udah pernah ketemu Prabowo, Sudah kalau panen raya ketemu. ngobrol apa Prabowo biasanya? Nggak sempat ngobrol, paling salaman Pak. Udah, nggak. Saya kan bukan menteri Pak, jadi Oh, iya, bukan. nggak bisa ngobrol lama. Iya. Itu kan yang. Tapi kenal, presiden kenal, sama Kang Komeng kenal. Ya alhamdulillah kenal Pak. Oh gitu. Iya. Gimana ngomongnya misalnya? Misalnya gimana tuh ngomong? Ya udah salam. Bapak, udah salaman. Terus yang lain juga kan banyak Pak anggota dewan. Oh. Udah dihubungin banyak ya Pak. Kita mundur. Ya, Oke. Kalau ditawarin jadi menteri sama presiden mau nggak? saya nggak asin Pak. Hah? Saya nggak asin. Nggak asin. Ya. Kenapa? Itu besar. Kalau ditawarin jadi presiden, tawarin. Iya kan. Jadi dia nggak asin. Iya kalau. Nah gitu loh kejauhan, ngerti dong. Kalau ditawarin saya nggak asin Pak. Jadi nggak usah ditawarin gitu Iya kan. iya dong. Karena kan nggak asin. Iya. Buat apa? Mana ya caranya gue nanyanya ya? Tapi kira-kira Bang Komeng jadi menteri pariwisata ya, misalnya gitu misalnya. Misalnya. Terus kira-kira jawabnya apa? Saya nggak mau Pak. Kenapa? Saya nggak ngerti di bidang itu.
Yang ngerti dibilang apa? Lawak, ada menteri lawak, saya mau. Menteri budaya gantiin Fadlizon. Oh belum ngerti banget, karena saya yang ngertinya cuma satu seninya. Apa ya? Lawak. Kalau budaya kan harus semua paham. Oh gitu. Ya kan dari museum, Mus Mulyadi, saya kalau yang nggak paham, makanya waktu itu saya protes kan Pak, karena saya waktu itu tidak paham pertanian. Jadi ya saya nggak ngerti, ya saya nggak mau malah ntar takut salah kan Pak. Oh iya, tapi tetap aja Pak Sultan gak ngedain di situ juga. Iya akhirnya saya berusaha kan Pak, karena memang akhirnya ya saya bisa juga saya bertemu dengan HKTI. Oke. Himpunan Komeng Tani Indonesia. Kerukunan Pak. Oh kerukunan. Kerukunan Tani Indonesia. Ya karena ada Komeng jadi rukun Pak. Iya lo apa yang kayaknya Komeng sih ya. Ya, iya Pak mau susah ngapain ya. aja. Maksudnya masa Henry Komeng Tani Indonesia kan yang enak juga. Iya jadi bikin sangkain kita ada grup lawak tuh. Nah, Henry Komeng iya bener juga ya. Iya cocok. Tapi harapan Kang Komeng untuk DPD apa kan sekarang di dalam? Ya makanya saya kan itu tidak harapan itu tidak bisa sendirian. Makanya kalau yang urusan saya sebenarnya kan saya udah bilang tadi Pak, udah beres Pak. Iya hari komedi itu hari komedi. Harapan orang-orang saya nggak tahu, kalau tahu saya kumpulin, baru saya ceritain sama Bapak. Tapi karena kagak tahu, ya udah. Iya. Gitu. Emang nggak punya cita-cita Pak? Enggak kan saya pernah bilang gini. Cita-cita udah tadi, udah beres Pak. Gini Kang Komeng ya. Yeah. Kan saya pernah bilang nih. Mestinya yang jadi pimpinan DPD itu sesuai dengan perolehan suara. Perolehan suara yang paling gede jadi ketua. Setuju nggak? Enggak lah Pak. Kenapa? Beda. Kalau undang-undangnya menurut kan sono MD3 DPR DPD enggak Pak. Enggak. Siapa yang mau maju silakan. Oh boleh-boleh aja. Iya. Kalau umpamanya memang pada saat itu Bapak ya nunjuk saya nyuruh. Siapa lagi nggak ngerti saya. Oh. Kecuali mungkin udah di situ berapa kali mungkin ngerti Pak. Iya. Nah, kan? Udah beduk belum Pak? Belum. Oh. Tapi kalau bawa mau minum boleh? Gimana belum beduk tapi Bapak mau minum? Anggap aja udah Pak. Oh iya. Mau minum aja lama ya. Oke. Iya kadang-kadang kan nggak semua air bisa diminum Pak. Oh iya. Kayak aerobik. Bapak mau minum dari mana? Ya kan enak tetangga. Benar. Kayak saya tanya dulu. Hobi apa hobi? Hobi apa Pak ya? Oh sedih. Iya karena ditanya hobi sedih tuh. Ya itu kalau zaman dulu kan nama, terus hobi, cita-cita. Cita-cita terus paling bawah tuh Pak kata-kata mutiara. Kata-kata ya benar. Zaman dulu gitu. Iya. Bapak makanya saya bingung nanya lagi. Apa hobi? Hobi. Kadang-kadang sama cita-cita aja beda. Iya beda Pak, hobi sama cita-cita emang beda Pak. Iya. Tapi alangkah indahnya cita-cita itu bisa sejalan dengan hobi. Iya benar enak tuh. Iya itu paling enak. Saya demennya bercanda tentu jadi pelawak. Itu tuh mah enak tuh Pak. Oh. Enak walaupun tetap sama harus belajar juga kan gitu kan. Nggak ya kalau mau asal aja kan kadang-kadang kalau predikat kayak kita nih nggak bisa kita yang nentuin kan Pak. Oke. Ini saya pelawak loh. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus dari Bapak. Iya. Pelawak nih gitu. Bisa kalau profesor bisa dari Bapak. Iya. Doktor bisa. Kan? Iya. Pelawak nggak bisa. Oke. Nah kalau terakhir pas lagi ke konstituen. Bapak mau kemana? Kagak kayak sih. Terakhir. Ini aja udah gue. Itu ketemu konstituen minta apa ke Kang Komeng? Kang Komeng tolong dong sampein ke presiden misalnya supaya gimana atau gimana sih? Nggak apa kalau ketemu konstituen tuh pernah nitip nggak konstituen? Ya ada. Kalau kita kan gini Pak ya, makanya jadi nggak berbenturan sama DPR kan memang beda tuh kan. Iya. Kalau itu kan apa? Advokasi Pak ya kayak gitu. Kan paling kita banyak kan nggak per orang aja Pak, biasanya apa namanya
lembaga biasanya atau pemerintah. Kayak di daerahnya itu kayak saya ke Maluku tuh Pak, listrik kurang, tapi kok di sana ada lihat pembangkit listriknya. Nah kita langsung secara keseluruhannya gitu. Walaupun memang itu dia yang Bapak bilang, karena banyak orang juga yang nggak ngerti. Kayak umpamanya ada orang, tolongin saya dong gini. Bukan bagian saya nih Pak nih. Kayak umpamanya ada keributan antara warga dengan developer perumahannya, itu kan bukan urusan saya. Iya. Nah itu gimana tuh? Ya paling kita bawa ke kepala daerahnya, kita yang tahu kan kepala daerah. Iya. Pak di daerah Bapak ada gini nih masyarakat gini, udah mereka yang. Oh gitu. Itu kalau Bapak terus paling kayak kan ada perhubungannya juga tuh Pak, saya paling ngurus kayak arus balik arus mudik. Kemarin waktu lebaran. Saya kan nggak ke orangnya Pak, saya ke kementeriannya. Kementeriannya langsung. Dengan Korlantas biasanya Pak tuh ngeceknya gimana nih jalurnya di sini yang mana nih. Kan ada pasar tumpah, udah gitu nggak ada yang ngelapin Pak, kan di situ kan banyak waktu siapa yang ngapain tuh Pak. Nah, mungkin dari situnya terus kalau nih kenapa nih di sini macet, ternyata di sini nggak dikasih barrier gitu Pak. Jadi orang enak aja nyebrang. Emang sih yang nyebrang gue doang diri, tapi banyak akhirnya memperlambat juga tuh Pak. Iya benar. Nah, paling masalah-masalah kayak gitu tuh Pak yang kita selesaikan. Oke. Jadi langsung secara kedaerahannya aja, tidak orang per orang. Nah Bang Komeng, ini gue bingung antara Bang sama Kang nih, Kang Komeng gini. Selain protes tempat kagak cocok di pertanian minta ke budaya, pernah protes apa lagi? Pas lagi sidang, wah saya nggak setuju gitu. Pernah? Itu kayak gimana tuh Komeng nggak setuju tuh suaranya kayak gimana sih? Saya nggak setuju ketua. Pernah nggak begitu? Nggak, akhirnya ya pas saya ngobrol gitu Pak dengan waktu itu di komite juga kan teman-teman tuh Bang jangan pindah nih gini nih Bang nih gini gitu saya dikasih tahu tuh teman-teman juga kayaknya jangan pindah nih dari pertanian. Kadang kan pada ini aja tuh Pak ya mungkin saya nggak tahu gitu kan, malah hampir semua komite di sini dia gitu kan. Dan saya kan terus kalau lagi RDP juga mungkin buat teman-teman hiburan kali Pak. Dia rapat dengan pendapat sama kementerian. Saya kan nggak langsung sebain bercanda. Saya nggak ngomel. Saya ngomel ngapain, orang saya bukan tukang ngomel Pak ya. Iya benar. Kayak saya ngomong sama Kementerian Kehutanan. Bapak nih borosin biaya. Karena tiap hari ini Kementerian Bapak ulang tahun, Kemenhut kan gitu kan kayak gitu. Saya bawain bercanda terus tuh Pak. Nggak, saya awalnya bawa kayak gitu, tapi kan nggak bisa begitu. Masa ulang tahun tiap hari harus dipilih harinya. Iya. Tapi kan saya juga ngomongin akhirnya yang di daerah di provinsi saya kan minta. Waktu itu kan produksi taninya menurun tuh Pak. Nah kan harus ngebuka lahan Pak. Nah itu kan serba salah Pak. Lahan dibuka, hutan ditebang kan gitu tuh Pak. Nah saya tetap serius, saya. Emang itu gimana caranya untuk menanggulangi itu. Sekarang sih Jabar nomor 1 nih Pak nih. Apanya? Pertaniannya. Oh iya, luas kan? Bukan soal luas kan, kemarin Jawa Tengah. Sekarang karena berarti itu prestasi juga Bang Komeng ya? Ya lumayan sih di komite saya, kayak kemarin juga panen raya kan dapat penghargaan dari presiden. Sama di DPR juga dapat tuh komisi 4 kan gitu kan. Memang sekarang kan pangan. Mungkin kalau zaman Soeharto dulu sandang, pangan, papan. Ya. Sekarang kan pangan, sandang. Jadi dulu ada orang udah pakai baju pada kelaparan kali Pak. Gitu. Sekarang makan dulu nih Pak nih. Makan pangan dulu, bukan sandang dulu. Bukan berarti makannya pada telanjang ya, enggak juga maksudnya. Diutamakan itu gitu. Kita geser tentang perang ya. Ngomongin perang. Tapi sebelum itu nih satu pertanyaan nih. Saya kan ikut sidak Menteri Pertanian. Pak Amran. Ke Gudang Bulog. Ngelihat persediaan beras.
menurut Bang Komeng itu 5 juta ton beras itu datanya bener gak? Bener Pak. Bener ya? Bener. Saya kan di situ. Iya. Terus sekarang juga ada dari Bulog sendiri di komite itu Pak bisa ambil ya kita beli tapi harganya murah untuk konstituen. Iya. Bisa gitu. Ada memang ada. Memang ada. Ada berasnya ada. Nah kalau 5 juta ton memang ada berarti kan kita aman juga nih kalau perang. Ya selama aman. itu ya aman, kita masih bisa makan. Aman. Waktu itu kan kalau maaf ya, saya bukan ngangkat-ngangkat Pak Presiden di depan Bapak ya. Iya susah juga kan. Iya kan nggak mungkin dong. Nanti Bapak kalingan. Ada saya juga berat. Ada yang marah juga entah jangan-jangan. Gimana. Nah waktu itu kan beras dari Thailand. Ya. Sama Kamboja. Ya. Kita harus ngumpulin, kita susah banget. Tapi bener loh Pak, ribut itu. Thailand. Kan kesian tuh Pak, yang bangun mau ngirim beras ke kita kan pakai nunduk-nunduk karena lagi perangan Pak, ya kan? Oh, bukan ngomongin itu ya, panggul-manggulnya kok agak-agak mirip ada pejabat yang manggul-manggul beras, bukan itu maksudnya? Wah itu saya nggak tahu tuh Pak. Tuh ini kan kita Bapak ngomongin perang nih, ya kan? Perang tuh ada 3 tuh Pak. Iya perang aja. 1 perang kemerdekaan. Perang kemerdekaan. 2 dengan senjata. Iya. Perangi kebodohan. Oke, perangi kebodohan dengan alat tulis. Iya. Yang ketiga perang hawa nafsu dengan kain sarung. Maksudnya gimana? Ya hawa nafsu Pak. Bukan tuh deh. Perang hawa nafsu dengan kain sarung. Perangi kebodohan dengan alat tulis. Alat tulis. Perang kemerdekaan. Senjata ya kan. Senjata aja dia bagi ke berapa tuh ada. Bagi 2 laras pian. Perang hawa nafsu pakai sarung. Nggak ngerti kan lo? Gua ngerti. Jangan balik di sini deh. Oke bos. Ngomong perang. Ini perang Iran, Israel, Amerika. Ini waktu Kang Komeng lagi konstituen ada yang komplain, ada yang nanya-nanya, ada yang cerita nggak tentang perang ini gimana nih menurut Kang Komeng perang ini? Ini memang perang sebenarnya udah banyak Pak, ya kan? Sebelum ini udah ada Ukraina sama Rusia. Ada Iran dulu. Irak itu kejauhan Pak. Kejauhan Pak. Itu zaman Soeharto tuh. Ongkosnya kan repot lagi. Yang dekatnya aja deh. Yang sekarang juga masih nih. Ya Ukraina Rusia. Kan Pak. Tapi tidak berpengaruh. Oke. Tapi kalau ini kan berpengaruh. Di mana? Ya ini Selat Hormuznya tukang bolak-balik bawa minyak. Walaupun minyaknya nggak semua dari Iran, tapi lewat jalan itu. Makanya waktu kemarin tuh saya ngomong Pak, bulan puasa, mari kita mencari amal sebanyak-banyaknya, dirutinin ibadah. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pada bulan puasa itu ada yang hanya kerjanya mancing. Nah mancingnya itu paling nggak di sungai, di empang, jangan di Selat Hormuz. Selat Hormuz nggak mancing ikan, itu memancing kenaikan harga minyak. Iya. Ya, waktu itu saya pernah bilang kayak gitu. Nah ini dia, jadi semuanya minyak kan masalah kemana-mana Pak. Walaupun muka kita berminyak Pak tetap aja. Benar. Ini bisa kemana-mana ya itu gara-gara minyak itu masalahnya kemana-mana sampai ke muka kita. Itu mungkin Pak. Berarti efeknya itu ya. Efeknya masuk ke situ. Iya. Jadi ini ngomong-ngomong muka apa wajan Pak. Gitu. Enggak, tapi menurut Bang Komeng sendiri ini bakal berhenti gak dalam waktu dekat di perang? Kalau kayaknya bakalan berhenti Pak, karena orang lain udah pada susah. Nanti takutnya kita berdua berantem nih Pak. Iya. Kalau nggak nyusahin yang lain pasti didiemin nih Pak. Kalau saya ya ini pakai logika kampung aja nih Pak. Bagus. Ini logika kampung aja nih Pak ya. Saya berantem. Kalau nggak nyusahin yang lain nih yang ada di sini nih. Biarin aja. Mati-mati deh. Iya. Tapi kalau kita berantem, kadang-kadang kesono ngambil batu yang rumah sono yang lain keganggu. Pasti nanti akhirnya kita yang berdua digebugin orang nih. Iya, supaya berhenti. Iya. Kalau memang nggak mau berhenti, ada dihancurin nih. Iya. Kayaknya kalau menurut saya cara ini kayaknya bisa berhenti. Bisa ya. Kalau terus-terusan. Kalau kita Indonesia nih, menurut Kang Komeng
Aman nggak? Aman nggak? Kalau minyak udah kayaknya sebenarnya kalau sekarang ini aman. Kayak kemarin kan negara lain sudah lebih dulu nggak aman kan, Pak? Iya. Udah langka BBM, ngantri di mana-mana tuh kan. Kita kan ya masih bisa, terus ada yang disubsidi. Nggak tahu kalau kesononya nih, lama-lama kan tetap nggak bisa nih. Iya. Ya kan? Nah ini kalau tentang perang tadi, menurut Kang Komeng, bakal nyampe ke Indonesia nggak perangnya? Kalau masing-masing keras, akhirnya perang dunia nih Pak. Oh. Saya nggak ikut ya panitianya yang sekarang ya, saya nggak tahu. Jadi ini baru perkiraan doang. Saya juga nggak mau juga Pak. Iya. Kalau menurut tanda-tanda kiamat masih belum nih Pak nih. Waduh. Ya Pak ya. Gimana maksudnya nih? Ya kan ada orang nih perang dunia 3 karena sudah yang bergerak kan sudah digitalnya Pak nih perang kan udah. Rudal nuklir. Iya kan itu kan. Nah itu akhirnya jadi bedanya tuh Pak tuh sama kain sarung tadi tuh Pak perang itu. Oh iya bahaya kalau kain bahaya sarung. Kalau rudal makin tinggi makin nggak kelihatan. Iya. Kalau kain sarung makin tinggi, rudalnya makin kelihatan. Dia kalau udah bawa rudal ngerti nih orangnya. Tadi kalau sampai sarung doang nggak ngerti dia. Ya ampun. Nah, kan makanya nih kalau ya itu kalau masing-masing berkelompok ya susah. Kan ujungnya semua juga yang susah nih minyak nih Pak. Mereka juga kan ngerebutin minyak sebenarnya perang gara-garanya kan Pak gitu kan Pak. Iya. Nah sekarang kita pindah ke politik. Itu saya kira tadi udah mau kelar saya. Iya, dikit lagi. Saya suruh manasin mobil aja. Pertanyaan terakhir katanya kan tadi. Iya, sekarang ada lagi. Ada lagi Ya kan? Emang udah Bapak ada nyasar apa nanya? Biasanya banyak bertanya lah kan gitu, Iya, biar sesat nggak jalan. Iya. Kan gitu kayak ada Ustadz. Iya. Pak Ustadz nanya, Pak Gambir di mana ya? Sono Pak, Bapak lurus saya nanti belok kiri. Terima kasih. Semoga Bapak diberikan jalan ke surga. Kata tuh orang, Gambir aja nyasar. Gitu tuh kalau ada bercandaan kayak gitu tuh Pak gitu. Lo Gambir aja nyasar mau nganterin ke surga. Iya, makanya nih Bapak nanya dulu nih. Iya. Udah ada yang nawarin belum partai politik Bang Komeng? Daripada di DPD pindah aja ke partai politik. Kan tadi benar kan tadi Bang Komeng bilang DPD nyampein aja cuma nggak nentuin ngusulin doang. Ada nggak partai politik yang udah Bang Komeng masuk partai aja biar ntar bisa maju DPR bisa ngajuin dan menentukan gitu. Udah ada belum? Nggak tahu mungkin belum tertarik kali Pak. Kan itu juga kan kalau masuk itu kan nggak sembarangan juga harus punya. Ya saya HP isinya Pak orang kosong tuh Pak tuh Bapak gitu. Baju ada biru-biru gini. Gue pikir udah ditawarin belum? Belum ya baju ada lah. Entar besok Bapak undangnya saya pakai yang warna lain. Bapak bilang begitu lagi. Akhirnya saya diundang dia tadi saya telanjang. Bapak langsung nggak nanya lagi langsung musir. Gila tuh si Komeng. Nanti kan gitu. Tapi emang belum ada yang nawarin. Belum ada Pak nggak tahu mungkin. Belum apa kagak mau? Kira-kira kalau ada yang nawarin mau diterima nggak? Parpol. Iya saya kan maunya ketua umum Pak. Kalau mungkin ada yang nawarin itu baru. Ntar lu gimana? Jadi kalau ada yang nawarin ada yang nawarin masuk partai politik maunya ketua umum. Pinter juga ya. Lah enak kan partainya ketua partai ya. Enak ya. Katanya saya kan belum pernah. Siapa yang kata siapa jadi ketua partai enak? Ya orang-orang bilang bisa. Emang Kang Komeng dengar apa jadi ketua partai kok enak? Kan ada beritanya Pak katanya bisa nentuin siapa calon dari sini katanya begitu. Saya kan tahunya begitu. Makanya saya mau pilih ketua umum kalau Bapak punya nih, Bapak mau bikin nggak? Saya kasih bahannya nih. Kagak. Kan kalau itu saya nggak. Nah masuk ke bidangnya Kang Komeng, lawak. Sekarang kan industri lawak nih kelihatannya lagi bagus-bagusnya. Stand up komedian kalau bikin film, filmnya berhasil semua. Kemarin ada yang ada juga yang Argentina. Apa tuh? Tadi Bapak bilang berhasil semua. Ya Allah. Pak kita itu barang bukan pokok Pak ya.
kebutuhan lux ya Pak ya. Iya. Jadi kalau makanya nih mudah-mudahan kesananya akan meningkat lagi. Jadi seninya juga kalau negaranya enak nih Pak, makin maju nih baru enak. Tapi katanya kalau negara makin susah, orang lebih butuh pelawak supaya nggak stres. Pelawak mah nggak susah, nggak senang juga Dicari. tetap diperluin. Makanya kan kemarin saya minta hari komedi itu, ini kayaknya orang-orang banyak menurunin pelawak tapi kagak ada yang ini main pelawak gitu tuh Pak. Makanya saya minta hari komedi ya paling nggak ada lah sedikit. Kan musik aja ada harinya, film ada harinya kan gitu. Iya, jadi apa sih Pak nih Bapak kadang-kadang juga sih. Enggak, itu makanya saya mau nanya. Jadi menurut Kang Komeng, apakah pelawak zaman sekarang itu hidupnya lebih enak daripada zaman Kang Komeng waktu jadi pelawak di zaman TVRI? Kan Kang Komeng udah cerita kalau dulu bayarannya cepat. Ya enakan dulu Pak. Enakan dulu ya? Iya, makanya kan saya bilang itu kan bukan kebutuhan pokok Pak, kebutuhan lah. Jadi orang kalau lapar lah ngapain nonton lawak kan gitu kan Pak. Iya. Makan dulu gitu. Makanya kalau negara maju ya sebenarnya sih nggak cuma pelawak aja, yang lain juga kan enak. Iya. Di zaman dulu Pak, nenek saya jam 2 pulang masih berani, sekarang kan nggak berani. Kenapa? Ya karena udah nggak ada nenek saya, jadi kan nggak maksudnya kan ada kalau dulu kan aman gitu kan, Iya. aman gitu kan. Sekarang kan begal lah, apalah anu lah kan gitu. Jadi takut juga, iya makanya ntar stabil dulu ini mudah-mudahan nih makin kesana makin stabil, udah enak. Ya deh, gue sakit perut nih ketawa terus. Nggak, coba apaan? Ada pesan apa buat Pak Prabowo? Ya. Sini nih Kang. Oh iya. Pesan Bapak sehat terus. Nah kalau sehat itu semuanya bisa berpikir dengan jernih. Bapak sehat, rakyat sehat. Baru tuh kalau semuanya sehat, baru timbul kebahagiaan. Kalau udah timbul kebahagiaan gimana? Ya kalau udah bahagia mah udah enak Pak. Paham nggak? Saya nggak paham loh Pak. Ya udah teman-teman. Ya. Itu Kang Komeng. Ini terima kasih sekali lagi Kang sudah hadir di sini. Saya minta maaf Pak. Saya baru Bapak kan saya belum dilantik udah nawarin tuh. Udah nawarin apa? Ini. Oh ini. Iya. Itu saya bilang Pak, maaf. Tapi nggak apa-apa. Saya kesini. Ini aja telat tadi janji jam 1 akhirnya datang. Kalau Kang Komeng cepat bisanya, saya makin yakin. Kang Komeng kagak ada kerjaan nih. Begitu tawarin langsung mau gitu kan. Tapi kan ini karena lama kan. Bapak bagus tuh ngomong depan kamera begitu. Padahal saya di rumah aja tuh Pak. Tiduran. Ya udah, itu tadi teman-teman Kang Komeng Alfiansyah atau namanya Alfiansyah. Bebasnya apa aja Pak? Bebas ya. Jadi kalau orang mau ketemu Kang Komeng, ketemunya di mana biasanya? Ya di mana di apotek ada kalau sore itu ngobrol sama salep saya Pak. Ngadang juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih.